Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Mari kita bersama membahas mengenai studi hadis. Sebelum kita mengetahui atau memahami apa itu studi hadis, maka kita harus memahami apa yang dinamakan hadis. Hadis secara etimologi atau secara bahasa itu bisa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Bisa diartikan sebagai al-khobar, berita atau informasi. Bisa juga dimaknai sebagai al-qorib atau sesuatu yang dekat atau sebentar lagi. Artinya jaraknya tidak lama. Kalau menurut terminologi atau menurut istilah, hadis diartikan menurut muhaddisun atau pakar ilmu hadis itu sebagai aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Jadi hadis itu perkataan-perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan tingkah laku Nabi atau kondisi Nabi. Nah, ini nanti akan mengkerucutkan hadis sebagai, kalau perkataan Nabi sebagai hadis qauli, kalau perbuatan Nabi sebagai hadis fi'li, kalau tingkah laku Nabi berarti sebagai hadis hali. Waqala al-akhar, ada juga ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis itu kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi hadis itu setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik berupa ucapan, biasanya diawali dengan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fi'lin, atau perbuatan Nabi. Biasanya itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu titik-titik dan seterusnya. Au taqririn, atau ketetapan Nabi. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan atau melakukan sesuatu, akan tetapi Nabi memberikan ketetapan. Ketika ada salah satu sahabat yang melakukan atau berkata sesuatu tetapi Nabi diam, tanda bahwa Nabi ridho. Nah, itu bisa juga disebut hadis takriri atau ketetapan. Menurut ahli usul atau usuliyun, hadis itu berarti aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaku bihi hukmun bina. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi yang berhubungan dengan hukum syara', yang dijadikan sebagai hukum syara'. Kalau menurut ulama fikih atau fuqaha, hadis diartikan sebagai suatu ketetapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib. Namun adalah sifat syara' yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Jadi hadis itu diartikan sebagai sesuatu yang sunnah, tidak sampai pada wajib. Ini pengertian hadis. Kemudian kita lanjut membahas mengenai
studi hadis atau ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi menurut As-Suyuti, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan. Kedobitan itu kecerdasan ya, atau kuatnya daya ingat para rawi, dan keadilannya dari bersambung sampai Nabi dan terputusnya sanad dan sebagainya. Itu menurut Imam As-Suyuti. Kalau secara garis besar ilmu hadis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang membahas mengenai ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi, periwayatannya dan penelitian lafal-lafalnya. Nah, ini mengenai ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi dan periwayatannya. Yang kedua ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis dan sifatnya rawi. Nah, ini yang dikenal dengan ilmu mustalah hadis atau ilmu usul hadis. Bisa juga disebut sebagai qawaidul hadis. Nah, untuk memudahkan, maka di sini saya sertakan beberapa perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Jadi ilmu hadis riwayah itu yang dibahas mengenai segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atau ketetapan Nabi tadi ya. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu membahas mengenai hakikat, sifat-sifat dan kaidah dalam periwayatan. Nah, ini pedoman-pedomannya dalam ilmu hadis ya. Kalau riwayah itu kan membahas mengenai perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang disampaikan oleh para perawi-perawinya sampai sambung kepada Nabi. Sedangkan diroyah itu kan yang dibahas mengenai substansinya. Pendiri ilmu hadis diroyah, ilmu hadis riwayah itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Roma-Hurmuzi yang wafat tahun 360. Nah, lanjut mengenai objek yang dibahas dalam ilmu hadis riwayah itu membahas mengenai bagaimana cara menerima, menyampaikan pada orang lain, memindahkan atau membukukan dalam sebuah kitab hadis. Nah, bagaimana cara menerima hadis ya, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini sama seperti ketika kita sorogan atau setoran dengan setoran Al-Quran kepada guru. Nah, jadi kan musyafahah ya, itu musyafahah itu termasuk ilmu riwayah. Karena harus sambung, bacaan itu harus sama dengan guru kita dan guru-gurunya lagi sampai kepada Nabi. Nah, itu ilmu riwayah. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu objeknya meneliti tingkah laku perawi dan keadaan marwinya. Nah, ini yang nanti disebut mustalah hadis ya. Mustalah hadis atau istilah-istilah dalam ilmu hadis. Itu nanti kan ada rawinya itu dobit atau adil atau tidak. Itu dibahas di situ. Dan keadaan marwinya, sanadnya ini nanti putus atau sambung sampai Nabi, dan matan atau isi hadisnya itu yang dibahas dalam ilmu hadis diroyah. Kemudian faedah mempelajari ilmu hadis riwayah itu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Karena
Ilmu hadis riwayah ini langsung diawasi oleh gurunya karena sifatnya riwayah atau penyampaian hadis ya, penyampaian dan penerimaan hadis. Jadi langsung diawasi oleh guru. Jadi tujuannya untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Sedangkan kalau ilmu hadis riwayah itu faedahnya mengetahui periwayatan yang diterima dan yang tidak. Nah, karena nanti yang diteliti mengenai tingkah laku perawi. Jadi ketika ada misalkan ada salah satu perawi yang tidak adil misalkan atau kurang dobit, kurang terpercaya, kurang valid. Nah, ini maka nanti akan mempengaruhi bahwa riwayat ini nanti diterima atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut cabang-cabang ilmu hadis. Ada yang dinamakan ilmu rijalul hadis. Nah, ilmu rijalul hadis ini ilmu yang membahas hal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in atau tabi'it tabi'in. Nah, jadi ilmu rijalul hadis ini sangat penting karena untuk mengetahui para perawi-perawi hadis. Di dalam ilmu rijalul hadis ada namanya ilmu tarikh rijalul hadis, yaitu ilmu yang secara khusus membahas mengenai perihal para perawi hadis dengan penekanan pada aspek-aspek tanggal kelahiran. Nah, rawi ini lahir pada tahun berapa misalkan. Kemudian garis keturunan atau nasab. Ini nasabnya dari siapa. Terus guru yang menjadi sumber hadis. Nah, ini sangat penting sekali. Gurunya itu adil, dobit, atau seperti apa. Kalau gurunya saja tidak adil, maka nanti muridnya ya kemungkinan juga dalam menyampaikan hadis atau periwayatan bisa jadi ditolak karena gurunya juga ada cacatnya ya. Kemudian jumlah hadis yang diriwayatkan dan murid-muridnya. Ini mengenai ilmu rijalul hadis. Kemudian ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu tentang kecacatan. Sorry, salah tulis ya. Kecacatan dan keadilan seseorang. Nah, rawi ini mempunyai cacat dalam segi perilaku dan keadilan seseorang. Rawi ini adil atau tidak. Nah, ada lagi ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam matan atau dalam sanad. Jadi ada rawi yang tidak disebutkan dalam matan atau sanad, mungkin karena ada permasalahan, seperti ketika ada ketidakharmonisan hubungan antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ketika ada cerita yang menceritakan mengenai Ali bin Abi Thalib, itu biasanya Siti Aisyah menyamarkan, tidak langsung menyebut bahwa itu Ali bin Abi Thalib, tapi disebutkan fulan atau rojul. Nah, itu bisa jadi karena disamarkan matan atau sanadnya juga ya. Itu ilmu fanil mubhamat. Nah, bagaimana kita mengetahui? Ya kita belajar. Ya. Terus ada ilmu illatul hadis. Nah, ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Nah, kemudian ada ilmu ghoribil hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Nah, itu karena jarang maka namanya ilmu ghoribul hadis. Ada juga ilmu nasikh wal mansukh.
Nah, dalam ilmu hadis juga ada nasakh dan mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan. Nah, secara zahirnya bahasa memang kelihatan bertentangan, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh atau yang merevisi dan sebagian lainnya itu sebagai mansukh yang direvisi. Nah, hadis yang datang belakangan atau datang yang terakhir itu yang merevisi hadis yang datang sebelumnya. Nah, itu dalam ilmu hadis juga ada nasikh wal mansukh. Terus kemudian ilmu talfiqul hadis, yaitu ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan. Cara pengumpulan hadis-hadis ini yakni dengan cara mentakhsuskan hadis yang bersifat umum dan mentakyidkan hadis yang bersifat mutlak. Nah, kemudian ilmu tasrif wat tahrif. Nah, itu ilmu yang mempelajari mengenai sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata dan yang dapat mencacatkan hadis. Yang berikutnya yaitu ilmu asbabul wurud. Nah, kalau dalam Al-Quran ilmu asbabun nuzul, kalau hadis ilmu asbabul wurud. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan hadis itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bahas mengenai sejarah perkembangan hadis Nabi. Nah, sejarah perkembangan hadis Nabi ini dimulai dari periode prakodifikasi. Jadi periode di mana sebelum dibukukan. Nah, yang melatar belakangi periode ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ana falyamhuhu. Nah, jadi Nabi pernah bersabda bahwa jangan kalian tulis dariku. Siapa saja yang menulis dariku selain Quran, maka hapuskanlah. Nah, jadi memang ada larangan dari Nabi untuk menuliskan hadis selain Al-Quran. Nah, karena pada saat itu yang difokuskan adalah mengenai penulisan Al-Quran, agar nanti antara hadis dan Al-Quran tidak tercampur. Kemudian wahaddisu anni wala haraj. Tulislah hadis dariku dan tidak apa-apa. Wala haraj, tidak ada larangan. Kemudian ada perintah untuk menuliskan hadis dan tidak ada apa-apa. Waman kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku. Artinya menyampaikan hadis yang bohong atau yang palsu, muta'ammidan secara sengaja, falyatabawa, maka kembalilah atau pulanglah maq'adahu, tempat akhirnya minan nar, dari neraka. Jadi yang berbohong mengenai hadis Nabi secara sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan secara resmi dari Nabi. Dikarenakan yang pertama, khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, para sahabat diminta oleh Nabi untuk menfokuskan perhatian mereka kepada Al-Quran. Karena pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban utama bagi mereka. Yang ketiga, ada larangan secara khusus dari. Kalau kita perhatikan hadis ini seakan-akan ada kontroversi ya. Yang pertama,
larangan menulis hadis, yang kedua perintah untuk menulis hadis. Nah, ini ada usaha yang untuk mengkompromikan hadis ini, bahwa munculnya larangan Nabi ini karena ada kekhawatiran akan bercampurnya Al-Quran dengan hadis. Dengan demikian, jika kekhawatiran itu bisa diatasi, ya maka tidak ada larangan. Nah, yang kedua, larangan, nah ini hanya ditujukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dengan hadis. Sedangkan sahabat-sahabat yang ingatannya kuat misalkan, dan tidak dikhawatirkan nanti akan terjadi campur antara Al-Quran dan hadis, ya maka diberikan izin untuk menulis hadis. Nah, ini ada sahabat yang memang diberikan izin oleh Nabi, salah satunya yaitu diantaranya Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Nah, yang ketiga ini larangannya itu bersifat apa? Penulisan yang resmi. Sedangkan perintah menulis, nah, itu bersifat pribadi. Seperti Shahifah Shadiqah milik Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini secara khusus meminta izin kepada Nabi untuk menulis apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Ista'zantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kitabatin ma sami'tuhu minhu. Qala fa'adzin li fakatabtuhu. Jadi saya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis apa yang saya dengar dari beliau. Kemudian beliau berkata, maka izinkanlah saya, kemudian saya mencatatnya. Nah, ini secara khusus ditulis oleh Amr bin As pada catatan yang dikenal dengan Shahifah Shadiqah. Nah, kemudian masa atau perkembangan hadis Nabi pada masa sahabat. Nah, pada masa ini dikenal dengan istilah taqlirur riwayah atau meminimalisir periwayatan. Jadi bisa diartikan pembatasan riwayah ya. Alasannya agar para sahabat tidak asal meriwayatkan. Nah, jadi disortir, tidak asal meriwayatkan sebuah hadis. Yang kedua, agar mereka berhati-hati dalam riwayat. Nah, yang ketiga alasannya memang Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi agar riwayat ini tidak disampaikan secara asal-asalan dan diriwayatkan secara hati-hati, maka dalam penyampaian riwayat hadis harus ada persaksian. Seperti Imam Malik yang meriwayatkan hadis tentang waris. Nah, itu ada saksinya ya. Kemudian Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi. Seperti riwayat Ubay bin Ka'ab tentang yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar bin Khattab ini bersedia menerima riwayat dari Ubay bin Ka'ab setelah mendengar pula hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dzar. Nah, Abu Dzar mendengar bahwa Nabi pernah menjelaskan hadis tersebut, maka Umar baru percaya karena dalam hal periwayatan Umar mensyaratkan saksi. Sedangkan Utsman dan Ali agak longgar dalam hal periwayatan. Nah, ini ada tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis yang terkemuka. Yakni yang pertama Abu Hurairah. Nah, ini telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Nah, yang kedua Abdullah bin Umar sebanyak 2.630 hadis. Yang ketiga ada Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis. Yang keempat ada Siti Aisyah sebanyak 2.210 hadis. Yang kemudian ada Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis. Ada Jabir bin Abdullah sebanyak 1.540 hadis. Ada Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1.170 hadis.
Nah, ini perkembangan hadis pada masa sahabat. Kemudian yang kedua, periode kodifikasi atau tadwinul hadis, pembukuan hadis. Nah, pada masa ini khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8 dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah, berarti abad kedua Hijriah ya. Alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah karena khawatir hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Yang kedua, khawatir bercampurnya hadis yang benar dengan hadis yang palsu. Nah, yang ketiga, karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Nah, orang yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan tugas tersebut adalah Ibnu Hazm, yaitu gubernur Madinah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis terkemuka sekitar awal abad kedua Hijriah ya. Nah, semenjak itu banyak ulama yang merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka membukukan hadis. Seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Musnad. Nah, inilah kitab hadis pertama yang masih ada sampai sekarang. Kemudian periode yang ketiga ini periode pasca kodifikasi. Yang pertama masa penyeleksian hadis, yaitu abad ketiga Hijriah ya, di mana hadis-hadis itu diseleksi. Karena banyaknya hadis yang beredar, maka ada tahap penyeleksian hadis. Nah, pada masa ini hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif maupun hadis yang palsu. Karena sangat banyak sekali hadis ya. Nah, ulama yang terkenal pada masa ini adalah Imam Al-Bukhari. Nah, dengan kitab Sahih Bukharinya ya. Kemudian Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud dengan kitab Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmizi dengan kitab Sunan At-Tirmizinya, Imam Nasai dengan kitab Sunan Nasainya, dan Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majahnya ya. Nah, ini diseleksi oleh para ulama, oleh para tokoh tadi. Kemudian yang kedua masa penyempurnaan hadis. Nah, jadi abad keempat Hijriah ya. Masa ini ditandai dengan usaha para ulama hadis untuk mengklasifikasikan hadis dengan tema-tema tertentu, baik berdasarkan nilai hadisnya maupun isi hadisnya. Nah, contoh, misalkan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi berisi tentang hadis-hadis sahih semata yang diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Nah, kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Munzir berisi tentang hadis-hadis akhlak. Nah, contoh lagi misalkan kitab Bulughul Maram itu ya, yang sering diajarkan di madrasah-madrasah, itu kan hadis yang mengenai hukum-hukum ya. Kemudian pada periode pasca kodifikasi ini masa selanjutnya, yakni setelah abad ke-4 Hijriah sampai sekarang ya. Nah, ini sejarah perkembangan ilmu hadis. Nah, kemudian kedudukan hadis dalam sumber sumber Islam. Nah, itu kedudukannya fungsi hadis terhadap Al-Qur'annya. Mempunyai kedudukan sebagai yang pertama bayan takkid, menjelaskan, yakni hadis yang berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Quran. Fungsinya untuk memperkuat Al-Quran. Di antara contoh bayan takkid adalah salah satu firman Allah dalam Al-Baqarah 185 yang menjelaskan mengenai puasa ya. Fama syahida minkumus syahra falyasum.
Barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, nah ketika kelihatan hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Nah, ini dikuatkan dengan penjelasan hadis Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Nah, apabila kalian melihat atau meru'yah bulan atau hilal, maka berpuasalah. Dan begitu pula apabila melihat ru'yah atau bulan, nah maka berbukalah. Jadi puasa dan berbuka karena sama-sama melihat bulan. Nah, ini hadis ini memperkuat ayat yang menjelaskan mengenai puasa. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini sebagai bayan tafsir. Nah, ini dibagi menjadi ada yang bayan tafsir mujmal. Contohnya kita diperintahkan sholat, namun Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Wa aqimus sholah, itu secara mujmal, secara global. Maka dirikanlah sholat. Nah, sholat itu seperti apa? Nah, itu tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Nah, tidak menerangkan rukun-rukunnya dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang kewajiban sholat tersebut dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Nah, jadi pelaksanaan sholat, tata caranya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran karena Al-Quran menjelaskan secara global, secara mujmal. Kemudian hadis yang menjelaskan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi tata caranya ya meniru tata cara Nabi. Nah, itu hadis yang menjelaskan. Dan yang kedua, bayan tafsir mushtarak fih, yaitu menjelaskan sesuatu yang mushtarak. Mushtarak itu yang bersekutu ya. Artinya ada kata dalam Al-Quran yang mempunyai makna dua. Yaitu seperti ayat yang menjelaskan tentang kuruk. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi wanita yang ditolak itu menahan diri yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru selama 3 quru. Nah, quru ini, lafal quru ini mempunyai 2 makna. Nah, masih ambigu ya. Maka hadis sebagai penjelas lafal quru tadi. Nah, ada hadis yang berbunyi tolakul amati isnatani wa iddatuha haydotani. Jadi quru ini bisa berarti masa suci, bisa berarti masa haid. Nah, mempunyai 2 makna. Kemudian ketika datang hadis yang menjelaskan mengenai lafal quru, nah, maka sudah tegas bahwa quru di sini diartikan 2 kali dan iddahnya 2 haid. Nah, sehingga arti kata quru dalam Al-Quran tersebut berarti suci dari haid. Nah, ini bayan tafsir mushtarak fih. Nah, kemudian yang ketiga, hadis sebagai bayan takhsis, yaitu membatasi atau mengkhususkan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sebagai contoh adalah hadis Nabi la yarisul qatil minal maktuli syai'an. Jadi seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Nah, ini membatasi ayat Al-Quran An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan mengenai pembagian harta waris. Jadi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain dan seterusnya. Itu menjelaskan daftar-daftar keluarga yang menerima harta warisan di dalam surah An-Nisa. Tetapi tidak semua keluarga mendapatkan warisan. Nah, itu dikecualikan
atau dikhususkan ya. Nah, bagi pembunuh, itu tidak mendapatkan harta warisan meskipun dia anak atau ayah atau ibu. Tidak semua ahli waris itu mendapatkan warisan karena dia sebagai pembunuh. Nah, itu yang menghalang-halangi dia mendapatkan warisan. Nah, yang keempat itu bayan taqyid, yaitu membatasi ayat yang bersifat mutlak. Ya, hakikat kata tanpa memandang jumlah maupun sifatnya dengan sifat, keadaan atau syarat tertentu. Contoh dalam ayat Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Jadi ketika ada pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Nah, batas pencuri ini dipotong tangannya itu mencuri yang seperti apa? Apakah mencuri hal-hal yang receh itu juga termasuk dipotong tangannya? Atau khusus mencuri barang-barang yang berharga? Nah, ini ada hadis yang menjelaskan la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin faso'ida. Jadi tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian yang senilai 1/4 dinar atau lebih. Jadi ada batasnya, tidak hanya sekedar mencuri. Nah, kalau mencuri yang receh tidak sampai dipotong tangannya. Nah, kemudian ada bayan tasyri', yaitu ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur'an, maka dimunculkanlah hukumnya, baik yang tidak ada sama sekali atau yang diketemukan pokok-pokoknya atau asalnya saja. Nah, salah satu contoh yang lain adalah hadis tentang zakat fitrah. Nah, di dalam Al-Quran ini kan tidak ada yang menjelaskan mengenai syariat zakat fitrah atau hukum zakat fitrah. Hanya perintah mengenai zakat fitrah secara umum. Wa'atuz zakah. Tadi wa'aqimus shalah, terus wa'atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Jadi hukum zakat fitrah tidak dibahas secara khusus. Nah, kemudian ada hadis yang menjelaskan mengenai tasyri'nya atau disyariatkannya zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Nah, syariat hukum wajib zakat fitrah ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan dalam hadis, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Nah, bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok atau 1 ikat ya. Kurma, sok ini ukuran berat ya, atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka maupun hamba, laki-laki maupun perempuan dari golongan orang Islam. Nah, ini mengenai penjelasan hukum wajib zakat fitrah itu dijelaskan di dalam hadis. Sedangkan dalam Al-Quran secara umum ya, wa'atuz zakah. Nah, yang terakhir fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai bayan tabdil, yaitu menghapus ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu contoh dari kategori bayan tabdil adalah sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umamah Al-Bihli, yang berbunyi innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini menasakh atau merevisi isi Al-Quran Al-Baqarah ayat 180 ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin
wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini yang berarti diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Artinya ketika mau meninggal, jika meninggalkan harta banyak, intaraka khaira al wasiyatu lil walidain. Jadi wasiat untuk kedua orang tua, bapak ibu. Wal aqrabi nabil ma'ruf, dan kerabatnya secara baik atau secara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Nah, itu sebagai kewajiban kepada atau untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika ada Al-Qur'an surah Al-Baqarah 180 yang menjelaskan bahwa jika ada orang yang mau meninggal, itu kalau hartanya banyak, maka disuruh untuk berwasiat. Wasiat memberikan harta sekian persen kepada orang tua atau kerabatnya. Nah, ini kewajiban, diwajibkan. Wasiat itu diwajibkan. Nah, setelah ada hadis yang menjelaskan bahwa fala wasiyata liwarisin. Jadi ahli waris itu tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan wasiat, sorry. Jadi ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat, mendapatkan harta berapa persen, karena ahli waris sudah mendapatkan hitungan yang ditentukan atau furudun muqaddarah yang disebutkan dalam An-Nisa tadi. Misalkan anak putra itu bagiannya setengah, anak perempuan 4, dan lain sebagainya yang dibahas dalam ilmu faraid ya. Nah, ini bayan tabdil. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya hanya menjelaskan studi hadis secara umum. Nah, untuk lebih khususnya, untuk lebih detailnya, maka teman-teman bisa mempelajari dalam ulumul hadis atau mustalahul hadis ya. Tadi yang disebut sebagai ilmu hadis diroyah, itu ada ilmu mustalah al hadis. Nah, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.